Sampurasu, salam damai seluruh alam, salam selaras. Selamat berjumpa kembali para subscriber channel YouTube Sanggama dengan saya Reza Rahasia. Dan ini adalah kisah horor subscriber episode 2. Terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah mengirimkan email cerita horor pengalamannya ke sanggama108@gmail.com. Yang belum dibacakan tunggu saja, nanti pasti dibacakan ya. Dan kali ini email yang masuk ini dari Dina. Oke. Ini Dina mau bercerita tentang pengalamannya dengan rumah neneknya. Wow, ya setiap kita memang suka selalu ada cerita ya, tinggal di rumah nenek, kakek. Dan mari kita simak nih apa cerita pengalamannya Dina di rumah neneknya ini. Sudah siap? Kita mulai. Halo tim Sanggama dan Kang Reza Rahasia. Halo Dina. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dina. Aku seorang editor lepas untuk salah satu kanal berita politik besar di Indonesia. Aku menulis ini, mengetik ini, mengirimkan ceritaku ke email sanggama108@gmail.com bukan untuk sensasi, tapi karena aku tahu ada sesuatu yang belum selesai dari rumah peninggalan keluargaku. Dan sebelumnya aku mau mengkonfirmasi kepada tim Sanggama dan Kang Reza Rahasia. Betulkah Kang Reza Rahasia yang aku temui waktu di gunung di daerah Ciamis? Mungkin, tapi saya juga tidak ingat ya Dina ya. Karena cerita ini katanya akan berkaitan dan mungkin bisa mengingatkan juga tentang pertemuan kita. Ini sebagai ucapan terima kasih saya juga kalau memang benar pria yang saya temui waktu itu adalah Kang Reza Rahasia. Baiklah, oke. Kita lanjut ya, bacakan ceritanya. Kita masuk ke ceritanya. Sejak kecil, aku dan adikku Nabila sering berkunjung ke rumah nenek di lereng gunung. Rumah itu tua, sunyi, dan selalu terasa seperti ada yang mengawasi. Lorongnya panjang. Setiap langkah seperti menggema terlalu lama. Nenek selalu bilang, "Jangan buka pintu belakang malam-malam. Jangan buka pintu belakang malam-malam." Dan itu katanya neneknya serius ketika bilang itu, sebagai peringatan yang sangat serius. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai pesan, kata Dina. Saat dewasa, setelah aku kembali ke rumah itu bersama Nabila dan keponakanku Rizky, rahasia yang disembunyikan pintu itu mulai terbuka satu persatu. Wah, luar biasa Dina ya, karena mungkin dia pekerjaan atau profesinya seorang jurnalis lepas juga ya, editor lepas di berita politik. Dia sampai ceritanya dia jadikan beberapa bagian. Dan dia sedikit minta maaf juga katanya karena ceritanya akan sangat panjang. Boleh, tidak apa-apa, kita lihat ya. Dia menyebutkan bagian ini adalah
pintu yang membuka dunia lain. Oke, kita lanjutkan baca. Hari itu, matahari baru saja tenggelam saat kami tiba. Rumah nenek tampak tak banyak berubah. Atapnya masih ditutupi lumut hijau tua, dan angin dari pepohonan pinus masih berbisik seperti dulu. Aku, Nabila, dan Rizky turun dari mobil dan disambut oleh Mang Cecep serta Bi Kokom. Ayah dan ibu menyusul dari mobil satunya, membawa tas dan hasil bumi dari pasar tradisional katanya. Namun, begitu aku melangkah ke dalam rumah, ada hawa yang berbeda. Udara di dalam dingin meski tak ada AC. Ya, pegunungan ya, wajar kalau dingin ya. Aroma kayu tua, bunga sedap malam, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti darah lama yang mengering di antara serat kayu. Wow, nah ini baru tak biasa nih. Ini baru nggak biasa. Oke. Seperti darah lama yang mengering. Awal kejadian bermula ketika aku, kata Dina, Nabila, dan Rizky memutuskan untuk menginap di rumah nenek. Malam pertama berjalan biasa saja. Tetapi aku merasa ada yang aneh saat melihat pintu belakang rumah. Pintu yang dari kecil sama neneknya diperingatkan jangan dibuka malam-malam itu. Jadi Dina merasa ada yang aneh saat melihat pintu belakang rumah. Pintu itu terlihat lebih tua dibanding bagian lain rumah, dengan ukiran simbol yang tidak dikenal. Dina nggak kenal tuh, ada simbol di pintu rumah belakangnya, pintu belakang yang terlihat lebih tua dibandingkan bagian lain di rumahnya. Ponakannya Rizky katanya yang biasanya ceria tampak terpaku, dibengong gitu, jadi kaku gitu melihat pintu itu. Ibu, ada yang memanggil dari balik pintu, kata Rizky. Anak kecil ya? Iya. Oke. Tapi kami, kata Dina, kami semua mengabaikannya katanya. Menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Iya, betul. Nah, biasa seperti itu kalau anak-anak ya. Tapi malam berikutnya, saat aku terbangun untuk minum air, aku melihat pintu itu sedikit terbuka. Hawa dingin yang keluar dari celah pintu membuatku merinding. Malam itu sunyi sekali. Ketika listrik mati, hanya lilin kecil yang menyala di ruang tamu. Suara gemericik air terdengar dari luar, seperti panggilan samar yang memecah keheningan, kata Dina. Aku melangkah menuju pintu belakang. Ketika aku membuka pintu, udara semakin dingin. Dinginnya menyentuh kulitku. Dan ketika pintunya terbuka, dia melihat di balik pintu, taman yang biasanya terlihat indah berubah menjadi ladang luas yang kering dan mati. Pohon-pohon di sana berdiri seperti sosok-sosok hitam
dengan cabang-cabang yang menyerupai tangan terentang. Di tengah ladang itu, seorang wanita berdiri. Gaunnya lusuh, compang-camping, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Ketika dia mulai berjalan ke arahku, langkah-langkahnya tidak menimbulkan suara, seperti melayang. Saat dia semakin dekat, aroma busuk menyeruak dan aku merasa tubuhku membeku. Pintu itu tiba-tiba menutup sendiri dengan keras, membuatku jatuh terduduk. Suara napas berat terdengar di belakangku. Tetapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku mulai merasa sesuatu telah berubah di rumah ini. Setiap sudut terasa lebih gelap, lebih dingin. Perasaan takut menjadi teman sehari-hariku. Malam itu, kami makan bersama. Tapi mataku terus terpaku ke satu tempat, pintu belakang yang selalu ditutup rapat. Tidak ada katanya yang berani membicarakannya. Bahkan Mang Cecep yang biasanya cerewet pun tampak diam jika dekat area itu. Dan sekitar pukul 2 pagi, suara langkah terdengar dari arah dapur. Bukan hanya aku yang dengar, Nabila dan ayah pun bangun. Kami menyusuri lorong gelap itu bersama. Saat kami sampai di dapur, pintu belakang terbuka sedikit. Angin dingin menerobos masuk. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada bekas tapak kaki kecil dan basah. Seolah milik seorang anak kecil yang berjalan dari luar menuju dalam rumah. Beberapa hari kemudian, aku naik taksi online untuk pergi ke kota. Sopirnya, seorang pria paruh baya. Dia mengajakku ngobrol, kata Dina. Mbak, tinggal di daerah rumah tua itu ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Kenapa? Terus supirnya, kata Dina, dia menghela nafas. Saya pernah mengantar penumpang ke sana, tapi tahu-tahu kursi belakang kosong. Pas saya cek, bau amis katanya tercium kuat di mobilnya. Dan kaca spionnya tiba-tiba retak. Ceritanya membuatku bergidik, katanya. Bulu kuduku sampai merinding, kata Dina. Dan ketika aku pulang, kursi goyang nenek yang sudah tua itu terus bergerak sendiri. Aku mendekatinya, merasa ada sesuatu yang duduk di sana. Meski tak terlihat, tapi suara nafas pendek terdengar. Dan kursi itu berhenti tiba-tiba saat aku menyentuhnya, kata Dina. Horor banget ya. Kata Dina, selanjutnya tetanggaku katanya pernah bilang melihat seorang anak kecil bermain di taman. Dia memakai baju putih dan sering terlihat di sekitar pagar. Tapi saat mereka mencoba mendekat, anak itu menghilang begitu saja di balik semak-semak. Kemudian
Aku menemukan boneka tua di depan jendela kamar Nabila. Boneka itu memiliki tatapan kosong, tetapi terasa seperti matanya mengikuti kemanapun aku pergi. Ketika aku buang bonekaannya itu, keesokan harinya, dia kembali ke tempat semula. Rizky, anak Nabila, berkata bahwa boneka itu adalah hadiah terakhir dari ayahnya sebelum hilang. Dia sering bermain dengan boneka itu dan memperlakukannya seperti teman. Namun, semakin lama, Rizky mulai sering berbicara sendiri seolah-olah berbicara dengan seseorang. Dan pada suatu malam, aku mendengar dia berkata, "Papa bilang gerbangnya belum tertutup." Gerbang belum tertutup. Malam itu, aku bermimpi boneka itu berjalan ke arahku sambil tersenyum lebar, kata Dina. Ketika aku terbangun, boneka itu ada di samping tempat tidurku. Aku merasa merinding, dan suara Rizky terdengar dari ruang tamu berbicara dalam bahasa yang tidak Dina mengerti, katanya. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih sering dari pintu belakang. Bisikan itu menyerupai suara nenekku, kata Dina, tetapi datar tanpa emosi. Aku merasa dipanggil untuk membukanya lagi, tetapi ketakutanku terlalu besar. Pada suatu malam ketika aku membersihkan kamar nenek, aku tanpa sengaja menyenggol lemari tua yang berada di sudut ruangan. Bunyi logam jatuh terdengar, dan aku melihat sebuah kunci kecil berwarna emas tergeletak di lantai. Penasaran, aku mencari sumber kunci itu. Setelah menarik salah satu laci, aku menemukan sebuah buku tua yang dirantai dan digembok. Kunci itu ternyata pas dengan gemboknya. Dina menemukan buku tua yang dirantai dan digembok. Buat apa buku yang digembok dirantai? Kata Dina, buku itu berwarna coklat tua dengan kulit yang sudah mengelupas. Ada bau apek yang kuat, seolah-olah buku itu sudah tidak pernah dibuka selama puluhan tahun. Di tengah sampulnya ada simbol aneh berbentuk lingkaran dengan garis-garis menyilang. Tulisan yang mengelilingi simbol itu bukan huruf Latin, melainkan aksara kuno yang tidak aku mengerti, kata Dina. Ada diagram-diagram aneh yang menggambarkan gerbang besar dengan sosok bayangan hitam berdiri di depannya. Salah satu halaman menunjukkan gambar seseorang yang tampak terjebak di lorong panjang tanpa ujung. Simbol dan aksara di sekitar gambar itu tampak hidup, bergerak dalam pandangan matanya Dina. Salah satu kalimat di buku itu terasa memanggilku. Aku membacanya dengan suara pelan. Geblak lawang sigotaka. Saat kata terakhir keluar dari bibirku, angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam kamar itu. Lilin yang menyala padam seketika, dan suara pintu berderak keras terdengar dari arah ruang tengah. Suara pintu berderak keras dari arah ruang tengah. Sejak saat itu, perubahan drastis mulai terjadi. Aku merasa selalu diawasi, bahkan ketika sendirian. Rizky mulai menggambar simbol-simbol aneh yang mirip dengan diagram di buku itu di dinding kamarnya. Nabila sering terbangun di malam hari dengan mata kosong, seolah-olah berada dalam keadaan trance.
Kerasukan ya, trans itu. Dan aku sendiri mulai bermimpi buruk tentang lorong tanpa ujung di mana bayangan hitam terus mengejarku tanpa henti. Setelah membaca buku itu, serangkaian peristiwa aneh terus menghantui. Malam pertama, aku bermimpi berada di sebuah ruangan penuh cermin. Dalam cermin-cermin itu, pantulanku tampak tersenyum aneh dan bergerak tanpa mengikuti gerakanku. Aku terbangun dengan rasa takut yang mengerikan paginya. Nabila melihat pantulannya sendiri di cermin kamar mandi melambai pelan meski ia tidak menggerakkan tangannya. Hal yang lebih aneh terjadi ketika kami menyadari Rizky sering berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ia berkata bahwa itu temannya, dan ia yang menyuruhnya menggambar simbol-simbol aneh di dinding kamarnya. Ketika kami memeriksa gambar itu, kata Dina, aku teringat pada simbol-simbol yang ada di buku nenek. Suara langkah kaki kembali terdengar dari arah dapur setiap malam. Namun kali ini langkah-langkah itu sering diikuti dengan suara bisikan pelan. Aku mencoba mengabaikannya, kata Dina. Tetapi rasa takut semakin mendalam. Hingga suatu malam, aku terbangun karena suara tangisan seorang anak kecil yang terdengar dari dapur. Ketika aku mendekati sumber suara, bayangan hitam melintas di depanku. Aku segera mundur. Tetapi aroma busuk menyelimuti seluruh rumah. Rizky tiba-tiba berlari ke arahku sambil berkata, "Mereka marah karena buku itu dibuka." Kami semua berkumpul di ruang tamu, mencoba menenangkan diri, tetapi tepat pada pukul 2 pagi, kursi goyang nenek mulai bergerak sendiri. Suara berat terdengar, "Tutup pintunya atau mereka akan masuk." Dan di malam yang sama, aku menemukan boneka tua yang sebelumnya telah kubuang kembali berada di kamar Rizky. Kali ini boneka itu berada di atas buku nenek yang sudah terbuka di halaman dengan gambar gerbang hitam besar. Simbol-simbol di halaman itu mulai bersinar lemah, seolah-olah memanggil sesuatu yang tak kasat mata. Tidak hanya itu, suara-suara aneh mulai muncul di rumah, dari bisikan yang menyerupai ayat-ayat yang dibaca terbalik, hingga panggilan samar dari balik pintu belakang. Saat aku mencoba menutup buku itu, suara berat terdengar dari dalam pikiranku. Tidak ada jalan kembali, gerbang telah dibuka. Rangkaian kejadian ini membuatku sadar bahwa kami telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak pernah kami sentuh. Dan ini tidak seharusnya dibangunkan. Dengan ketakutan yang terus menghantui, Dina menyadari bahwa keluarganya itu sedang menghadapi kekuatan yang lebih besar, jauh lebih besar daripada sekedar rumah tua di lereng gunung. Ketika ketakutan mulai memuncak, sebuah hal aneh lainnya terjadi, kata Dina. Aku mulai menerima email dari alamat tanpa nama pengirim, anonim ya. Email itu selalu datang larut malam, berisi kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduku berdiri. Tidak ada tanda dari siapa dan atau bagaimana mereka tahu alamat emailku, katanya. Nah, ini berikut adalah beberapa kisah dari email-email itu. Wih, dia kirimkan juga nih. Kisah yang pertama, soal kereta hantu.
Oh iya, emailnya langsung gini dia. Saya tinggal dekat stasiun kecil yang sudah lama tidak aktif. Tapi malam itu saya pulang larut dan saya mendengar suara kereta berhenti aneh. Anehnya, keretanya tampak sangat tua. Petugasnya mengenakan pakaian jadul dan hanya saya yang naik, katanya. Di dalamnya, penumpangnya sama semuanya. Semuanya diam, pucat dan memandang saya tanpa berkedip. Saya pingsan entah kapan. Saat saya bangun, saya sudah di rumah. Tapi jam saya mundur 8 tahun. Mundur 8 tahun. Orang tua saya yang sudah meninggal ada di rumah, katanya. Anak saya hilang. Tapi itu, kata ngirimnya, hanya 3 menit setelah saya naik kereta. Kata tetangga, saat ditemukan berjalan kaki dari arah stasiun yang sudah ditutup. Gitu. Saya takut, saya masih di dalam kereta itu dan ini cuma mimpi. Ini kisah pertama nih yang dikirim ke emailnya Dina nih. Kisah kedua nih. Saya ingin cerita, nama saya Arkan. Saya memiliki keanehan yang bahkan tidak bisa saya percaya. Suatu malam, saya bermeditasi dan fokus pada jari tangan. Saat saya menyentuh lilin kecil, saya melihat kilas balik yang bukan milik saya. Perempuan dibakar, anak jatuh dari tebing, suara orang dibacok. Setelah itu, tiap kali saya menyentuh air, kadang muncul wajah-wajah yang memohon dibebaskan. Kata seorang spiritualis, semua itu adalah sisa roh korban ritual yang tertinggal di garis sidik jari saya, kata si Arkan ini, dari kehidupan sebelumnya. Saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa mencuci tangan, saya takut sentuhannya adalah pintu bagi mereka keluar. Oke, ini kisah yang ketiga sekarang nih, yang dikirim ke emailnya Dina. Saya seorang marbot di masjid tua warisan. Oke, keluar di daerah Gunung Bunder. Keluarganya di daerah Gunung Bunder. Belakangan, banyak kejadian aneh terjadi. Speaker sering azan sendiri jam 1 pagi. Mimbar berdarah. Dan ada bau jasad menyengat dari dalam lantai. Kami bongkar dan menemukan jasad yang tidak membusuk. Ada kitab tua dengan tulisan Arab Jawi yang berkata, "Wali tidur hingga penjahat bangkit." Setelah kejadian itu, saya kesurupan saat iqomah, katanya. Saya mengucapkan ayat-ayat aneh seakan dari bahasa sebelum Islam. Dari bahasa sebelum Islam. Saya mohon, kalau ada yang paham ini, bagian dari apa, saya tidak bisa lagi azan, katanya. Tapi suara saya tetap berkumandang. Aneh juga ya email-email Dina nih. Ada yang keempat yang kita baca. Assalamualaikum. Saya tinggal di desa terpencil di Sumedang. Oke. Di sana ada pohon gadung yang tidak boleh disentuh malam hari. Pohon gadung seperti apa ya? Saya juga kurang tahu nih. Ada pohon gadung yang tidak boleh disentuh malam hari. Tapi anak saya, Awan, memetik buahnya dan memakannya. Sejak saat itu dia berubah. Tidak suka dipanggil namanya. Matanya kosong, kadang ia bicara dengan bahasa tua yang saya tak mengerti. Dukun kampung bilang, itu bukan Awan, itu anak gadung. Anak saya dibawa ke dalam tanah dan yang ini hanya kulitnya. Mohon bantu doanya, saya tidak tahu harus bagaimana membalikan Awan. Itu email keempat nih, kisah keempat. Ini kisah kelima nih, makin lama makin aneh ya. Email yang masuk ke Dina ini. Dengan email seperti ini yang dia mengalami kejadian horor di rumah neneknya, wah tambah menyeramkan ya pastinya kan. Kisah kelima nih yang dikirim ke email. Ini tentang lantai rahasia rumah sakit. Saya koas di rumah sakit swasta besar di Jakarta. Ada larangan keras untuk masuk lift belakang. Tapi suatu malam, karena salah pencet, saya turun ke lantai 5 yang tidak ada di denah. Tidak ada di denah. Oke, nah di sana seperti lab katanya. Tapi pasiennya seperti zombie. Mereka tidak bicara, mereka hanya terbaring, namun hidup. Saya sempat melihat rekaman CCTV, katanya semua pasien itu dulunya orang hilang. Lalu salah satu dari mereka menatap saya dan berkata, tubuh ini belum digunakan. Saya takut mereka akan memindahkan kesadaran
saya, orang-orang yang terbaring itu di tubuh-tubuh itu, mungkin saya selanjutnya karena si pengirim email yang kelima nih. Nah, ini pengirim email yang keenam. Kebayang ya, ketika mengalami kejadian horor di rumah nenek ini, tiba-tiba ada email anonim yang muncul dan ceritanya juga aneh-aneh ya, mengerikan, menakutkan. Ini ada yang keenam, kutukan sapaan katanya dia. Dulu kami sekeluarga sering disapa oleh ibu-ibu tua tetangga depan rumah. Tapi karena suatu masalah kecil, kami berhenti membalas. Sejak itu, surat tangisan muncul tiap malam. Adik saya kecelakaan, ayah saya lumpuh, dan ibu melihat bayangan perempuan menatap dari loteng. Ibu-ibu itu meninggal keesokan harinya kan. Tapi lukisan di rumahnya memperlihatkan wajah kami satu persatu. Wah, bisa. Jadi wajah keluarganya yang kirim ini satu persatu muncul di lukisan setelah meninggal gitu. Terus dia bilang katanya, dan sekarang wajah saya yang muncul terakhir. Wah, seperti kabar kematian tapi lewat lukisan ya. Mengerikan juga nih. Kisah ketujuh nih kita lihat. Saya Kori yang biasa diundang lomba antar provinsi. Tapi saat membaca ayat tertentu, tiba-tiba suara saya memantul. Bukan dari ruangan, tapi dari dalam diri saya sendiri. Gimana? Suaranya memantul dari dalam dirinya sendiri. Ayat itu seperti terbaca terbalik katanya. Dan gema suara saya memunculkan suara-suara lain dari orang yang sudah mati. Sejak itu, saya tidak bisa membaca tanpa suara mereka ikut. Kadang suara itu berdoa, kadang mengutuk, kadang menangis. Gema itu berkata, ayat hanya suci bila niatnya bersih. Kau membacaku dengan ego. Terus kata Dina, email-email itu semakin lama semakin banyak kata Dina. Yang kayak tadi itu. Dina mulai merasa bahwa setiap kisah itu berhubungan dengan apa yang terjadi di rumah nenek. Apakah semuanya saling terhubung? Atau ini hanya bagian dari permainan pikiran yang lebih gelap dari yang pernah dibayangkan Dina katanya. Dina hanya tahu satu hal, rumah neneknya ini menyimpan sesuatu yang lebih besar. Dan Dina bilang bahwa Dina harus menemukan jawabannya. Iya. Lanjut nih katanya, setelah dia baca-baca email-email yang anonim dan menyeramkan itu, dia bilang malam itu rumah nenek terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat dia membaca email-email itu, bukan sunyi yang menenangkan katanya, tapi seperti ditarik ke dalam kekosongan. Setelah aku selesai membaca semua email dari pengirim yang tadi kenal itu, hawa rumah seolah berubah. Waktu seperti melambat. Udara mengental. Setiap sudut rumah ini seperti menyimpan mata yang mengawasi kami, kata Dina. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar, kata Dina. Aku duduk di ruang tamu, mencoba mengalihkan pikiranku dari semua kegilaan yang terjadi. Sekitar pukul 1.30 pagi, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara peluit kereta. Tidak keras, tapi cukup jelas. Hal itu tak masuk akal, karena jalur kereta terdekat dari rumah neneknya Dina ini itu sudah lama mati. Dan Dina berpikir itu mimpi. Tapi ketika Rizky ponakannya terbangun, dia berkata, keretanya sudah datang, Tante. Kata Dina, darahnya sampai membeku mendengar kata-kata ucapan Rizky ponakannya ini. Ya, terus Dina dan Nabila ini membuka tirai jendela ruang tamu.
Dia melihat di antara pepohonan, dia lihat lampu bulat kekuningan muncul, diikuti deru roda logam di atas rel. Kereta tua berhenti persis di depan halaman rumah yang semestinya kosong katanya. Terus nampak terlihat jalur besi yang tidak pernah ada sebelumnya. 1.30 tuh. Sebuah kereta tua berwarna hitam dengan lampu redup dan cat berkarat berhenti diam di halaman rumah. Terus dilihat katanya di dalam gerbong, Dina melihat penumpang, orang-orang berwajah pucat dengan mata kosong menatap ke arah mereka, ke Dina dan Nabila. Tidak bergerak, tidak berkedip. Dan ketika Dina menoleh, melihat tanpa sadar katanya Rizky, ponakannya itu, dia berjalan membuka pintu dan melangkah keluar. Pasti Dina panik nih ya. Dina panik nih sama Nabila. Sampai ayahnya Dina dia mengejar si Rizky dan berhasil menarik tubuh Rizky yang kecil itu yang sudah berdiri di depan pintu kereta. Ini Rizky ini usianya 6 tahun ya. Untung keburu ditarik sama ayahnya Dina nih si Rizky ini kembali ya sebelum kakinya menyentuh tangga kereta. Jadi seperti tersihir gitu si Rizkynya. Dan malam itu setelah kejadian itu Rizky demam tinggi. Dan dalam tidurnya dia terus berkata, ngigo dia di tidurnya. Dia di ngigonya berkata, kereta itu belum pergi. Papa masih di dalam. Kan papanya hilang ya. Papanya hilang dia. Papanya Rizky ini kalau diceritakan sama Dina dia dulu tuh hilang di tahun 98. Dia dua teman kerjanya dari Dina gitu ya. Dia seorang jurnalis juga politik ternama dan aktivis juga. Tapi tiba-tiba ketika si Rizky demam ini dan melihat kereta itu, dia di ngigonya dia bilang, kereta itu belum pergi, Papa masih di dalam. Nah, keesokan paginya jalur rel menghilang. Tapi tanah di depan rumah seperti terbakar besi panas. Ada jejaknya. Dan gerbang tua itu masih membayang jelas dalam ingatan kami katanya. Ya pastilah, pasti teringat ya. Orang awalnya Dina berasa itu mimpi gitu kan, ada suara peluit, ada lampu, ternyata Nabila juga lihat. Terus tiba-tiba ponakannya Rizky, dia jalan keluar, hampir mau naik ke kereta itu, keburu ditarik sama bapaknya Dina. Dan esok paginya ada jejak jalur rel yang menghilang. Ada tanah juga di depan rumah halaman itu seperti terbakar besi panas. Gimana nggak sok? Nah, beberapa hari setelah kejadian kereta, kami mendapati lukisan-lukisan aneh di cermin kamar mandi katanya, dan di permukaan meja kayu tua. Semua dari sidik jari lukisannya. Oke. Seperti bekas tangan anak-anak, perempuan, dewasa, dan tangan dengan jari panjang abnormal. Rizky yang menggambarnya, tapi dia bersikeras, aku hanya mengikuti bentuk di tanganku sendiri, kata Rizky. Dan ketika Bikokom mencuci tangan Rizky, dia menjerit katanya, airnya bau darah. Nah, terus Dina kan ya dia penasaran masa sih, terus dia mencobanya sendiri katanya, mencoba mencuci tangannya Rizky, dan memang setiap kali air menyentuh tangannya bau darah dan muncul ilasan wajah-wajah asing di permukaannya. Wajah-wajah asing itu, kata Dina, menatap Dina dengan tatapan putus asa. Setiap cermin di rumah ini memantulkan orang-orang asing. Mereka muncul sesaat lalu menghilang. Mereka semua memakai ekspresi yang sama, memohon dilepaskan.
Oh mirip, jadi mirip kejadian email-email yang dikirimkan ke Dina ya. Ada email yang dikirimkan tadi, cerita-cerita tadi kan, terus malah jadi kenyataan. Jadi dialami sama Dina dan keluarganya. Nah ini selanjutnya nih. Nabila mulai bertingkah aneh. Tangan kanannya gatal dan memerah seperti terbakar. Setiap kali ia menyentuh air, wajah-wajah asing muncul dalam pantulan. Seorang perempuan menangis, seorang anak terjatuh, seorang pria mengangkat parang. Ya kan, sama seperti email-email anonim tadi ya. Oke lanjut. Terus kata Dina, saat aku memegang tangannya, kilasan itu juga muncul di mataku dan baunya seperti daging hangus. Dari malam ke malam, ia kerap mengusap cermin-cermin rumah nenek. Ada yang terkunci di sini, kata Nabila adanya Dina nih. Suatu kali ia menyentuh kaca kamar mandi dan darah merembes dari permukaannya. Lalu kami menutup semua cermin malam itu, katanya. Logis sih, karena melihat kejadian seperti itu jadi parno juga ya kan, takut sama cermin yang ditutup cerminnya, katanya. Nah, terus Dina bercerita lagi bahwa di lembah di bawah desa dekat rumah nenek itu kan, dia di lereng gunung ya rumah neneknya. Di lembah bawah desa itu ada masjid tua tempat nenek dulu biasa mengaji, katanya. Suatu malam aku terbangun oleh suara azan lirih yang menggema di tengah malam dari arah lembah. Wah, ini jangan-jangan cerita email dari anonim yang dikirim yang soal itu dari Dina yang ngalami nih. Jadi seperti kabar-kabar dari masa depan atau apanya. Jadi dialami kan, tadi cermin udah dialami, terus yang nah ini coba ya kita teruskan dibaca nih. Jadi di lembah bawah desa ada masjid tua tempat nenek dulu biasa mengaji. Suatu malam aku terbangun oleh suara azan lirih yang menggema di tengah malam dari arah lembah. Pagi harinya aku dan ayah turun ke masjid itu. Pintu depannya terbuka. Di dalam, mimbar dipenuhi bercak darah yang menghitam. Darah yang menghitam berarti udah lama dong ya. Tapi masih, wah, oke. Lanjut baca nih. Jadi dia turun pagi-paginya itu ke masjid di bawah lembah. Pintu depannya terbuka kebetulan ya. Terus di dalam masjid itu dia melihat di mimbar dipenuhi bercak darah yang menghitam dan karpetnya basah dengan bau amis menyengat. What? Di sudut ruang imam kami temukan batu nisan tua tanpa nama dan kitab tua dengan huruf Arab Jawi. Di dalam kitab itu tertulis wali tidur hingga penjahat bangkit. Nah kan sama seperti yang ngirim email anonim tadi tuh. Sejak saat itu setiap malam suara iqomah menggema dari lembah. Meski masjid itu kosong. Ponakannya Rizky berkata, katanya, suara itu bukan memanggil sholat, tapi memanggil tubuh baru untuk bangkit. Sesaat setelah Rizky berkata seperti itu, di ruang keluarga, kami mulai mencium bau anyir menusuk. Mang Cecep bilang, wah itu mungkin bangkai tikus mati gitu di bawah lantai. Nah karena penasaran akhirnya kan mereka katanya membongkar tuh. Tapi saat kami membongkar kayu tua di sudut ruangan, kami menemui peti kayu yang disegel. Di dalamnya ada tubuh seorang pria tua, utuh. Matanya terbuka seperti tidur. Matanya terbuka seperti tidak tidur. Di dalam peti kayu yang disegel, di atas dadanya ada kitab kecil bertuliskan Arab Jawi. Dan satu kalimat yang membuat
Tenggukku merinding. Wali ini tidur sampai penjahat bangkit. Sama seperti di masjid yang berada di lembah, katanya. Dan sejak malam itu, suara azan sering terdengar sendiri dari radio tua di atas lemari. Dan ketika Rizky ikut salat bersama kami, suaranya tiba-tiba berubah, melantunkan bahasa asing yang tidak kami kenal, seakan ia sedang menjadi corong sesuatu. Selanjutnya nih, beberapa hari kemudian di halaman belakang rumah tiba-tiba tumbuh pohon yang tak pernah kami lihat sebelumnya. Tinggi, rimbun dengan buah-buah lonjong berwarna ungu kehijauan. Padahal sebelumnya hanya ada rerumputan dan semak kecil. Rizky yang melihat pertama kali langsung berlari dan memetik buahnya. Meskipun kami mencoba melarang, ia tetap memakannya. Ini seperti mengarah ke email yang tadi ya, anak gadung itu yang dikirim tuh. Coba. Nabila sempat marah saat Rizky memetik satu buah dan memakannya. Setelah itu, Rizky berubah. Ia tidak menyahut saat dipanggil. Matanya kosong. Ia duduk di pojok kamar berjam-jam, bicara sendiri dan bicara dengan bahasa asing yang bahkan tidak mirip bahasa manusia. Bahasa yang tidak kami pahami, katanya. Matanya seperti kosong. Nabila menangis saat anaknya tidak mengenalinya. Ya jelas, pastilah. Nah, karena kejadian itu, katanya Bikokom memanggil dukun desa ke rumah. Dukun itu ketika melihat Rizky dia langsung pucat. Ketika dia melihat si Rizky ini dia langsung pucat. Terus dia berkata ke bapaknya Dina, itu bukan cucu, itu anak gadung. Rizky yang asli sudah dimakan, aslinya sudah di dalam tanah. Email anonim selanjutnya jadi kejadian. Kata Nabila, kami memohon agar dia dikembalikan. Jadi ke si dukun desa itu dia memohon dikembalikan Rizky-nya kembali. Tapi si dukun hanya menjawab kalau dia masih bisa mendengar namanya ada harapan. Tapi kan si Rizky tadi dipanggil nggak nengok, nggak nyaut dengan namanya. Wah. Nah, mendengar kata itu, katanya Nabila makin menangis histeris dengan mendengar ucapan dukun itu. Ya jelas lah, orang udah jelas dipanggil nggak nengok ya kan, berarti kan. Nah, dukun tadi bilang bahwa kalau dia masih mendengar namanya ada harapan. Berarti kata lain tidak ada harapan, karena Rizky dipanggil udah nggak nengok, dipanggil namanya. Lalu dukun itu menyarankan untuk melakukan ritual pemanggilan aslinya Rizky, katanya, dengan media ayam hitam, kemenyan, dupa, bunga kenanga, dan kantil. Dia memanggul kembali aslinya Rizky. Dia mau memanggil kembali. Rizky duduk dikelilingi garam laut yang sudah dicampur darah ayam hitam. Lalu kemudian dukun desa itu memulai ritual pemanggilan dengan membaca mantra. Selesai membaca mantra, lingkaran pelindung sekaligus pemanggilan Rizky yang asli tiba-tiba terbakar. Membuat aku, Nabila, juga ayah ibuku panik. Ya saya aja yang baca kaget. Lingkaran itu dari garam laut dan campuran dengan darah ayam hitam, ayam cemani mungkin ya, terbakar pas beres baca mantra. Jadi wajar sih kalau Nabila, Dina, ayah dan ibunya juga panik. Nah terus tapi kata si dukun, namun sang dukun desa menenangkan kami, katanya. Semua akan baik-baik saja, kata si dukunnya. Seketika api lingkaran itu padam. Wih, keren juga nih dukun. Seketika api lingkaran itu padam dan kami makin panik. Kami makin panik saat melihat Rizky yang meracau, tadinya duduk di tengah lingkaran, dia hilang. Loh.
malah hilang rezekinya. Kami sempat panik dan memanggil nama Rizky. Tidak lama kemudian, Rizky membalas panggilan kami. Ibu, kakek, nenek, tante, sambil berlari menghampiri kami dari arah pohon di belakang rumah yang tumbuh tiba-tiba itu. Oh, berhasil dong kepanggil ya. Kami rangkul dan peluk hangat Rizky dan mengucapkan terima kasih kepada dukun desa. Ketika aku akan memberikan upah kepada dukun desa, dia dengan panik dan takut teramat sangat saat menatap ke arah ruang tengah rumah kami. Dia lalu pergi seperti yang merasakan panas dan gatal di badannya. Dia lari terbirit-birit. Tidak menghiraukan panggilan Dina dan keluarganya katanya. Dia langsung pergi menjauh dari rumah nenek. Kami heran, kata Dina. Tapi kami tidak terlalu pikirkan, yang penting Rizky sudah kembali seperti semula. Iya sih, wajar. Nah, berselang setelah itu, katanya ketika membersihkan ruang bekas ritual dukun desa tadi, aku penasaran ke ruang tengah, karena tadi dukun desa melihat ke arah sini. Iya, pasti udah penasaran ya. Terus katanya Dina menyadari bagian lantai ruang tengah yang berbunyi hampa saat diinjak gitu. Lantai di bawah karpet lama itu ternyata menyembunyikan tutup lantai rahasia. Aku dan Nabila baru menyadari itu karena ketika kami mendekat ruang tengah terdengar suara ketukan dari bawah lantainya. Ketika kami membukanya, kami menemukan tutup lantai yang mencurigakan. Seperti ada ruang tertutup mengarah ke ruang bawah tanah tersembunyi. Kami bongkar. Ternyata ada tangga kayu menuju bawah tanah yang gelap terbentang. Kami menyusuri lorong lembab yang berujung pada ruangan kecil penuh rak besi dan kasur. Ruang itu penuh rak logam berkarat, dan di salah satu ujungnya terdapat kasur-kasur tua. Di atasnya berbaring tubuh-tubuh manusia. Mereka hidup, bernapas, nafas mereka teratur, tapi mata mereka kosong. Mereka tidak bergerak. Ini seperti email yang di rumah sakit itu ya. Oh, jadi dialami Dina sama keluarga, jadi nyata nih. Terus kata Dina, di sudut ruangan kami menemukan kamera usang yang merekam otomatis. Dalam salah satu rekamannya, seorang perempuan mirip Nabila, adanya itu berbaring, di sana. Padahal Nabila yang asli itu sendiri, itu dia sedang berdiri di sampingnya Dina katanya. Nah, lalu salah satu dari tubuh itu membuka matanya dan dengan suara lirih berkata, "Tubuh ini belum digunakan, tapi segera." Dan itu suaranya, si tubuh itu tadi yang melek, itu bersamaan dengan suara pelan dari speaker kamera usang yang mengatakan hal itu, sama, barengan gitu. Dina hampir pingsan katanya. Terus Nabila langsung narik Dina ke atas, naik lagi. Terus mereka berdua mengunci ruangan itu dan meletakkan lemari tua di atasnya, ditutupin. Terus kami tidak bercerita ke siapapun mengenai peristiwa itu, kata Dina. Oh iya bener, dia emailnya panjang banget. Pantesan tadi dari awal dia bilang, "Maaf Kang, agak panjang emailnya." Tapi seru ya. Kita lanjutkan nih. Nah, selanjutnya tuh dia, katanya ibunya pernah menceritakan tentang seorang tetangga tua yang selalu menyapa ramah. Namanya Ibu Murni. Namun karena pertengkaran kecil, sapaan itu tidak dibalas lagi. Wah, ini mulai masuk nih ke email anonim yang soal sapaan itu ya. Kutukan sapaan atau apa tadi ya. Tapi ini sekarang ibunya Dina ini yang bercerita nih. Kan email yang anonim masuknya ke emailnya Dina, yang Dina juga nggak tahu ini orang kok tahu alamat emailnya. Nah, setelah mengalami peristiwa tadi,
ibunya Dina, dia bercerita tentang seseorang tetangga tua yang selalu menyapa ramah, namanya Ibu Marni. Namun karena pertengkaran kecil, sapaan itu tidak dibalas lagi katanya. Beberapa saat kemudian, Bu Marni yang biasa menyapa sejak kami kecil datang. Pas diobrolin datang Bu Marninya. Terus dia menatap Dina dan berkata dengan suara parau, "Kalian tidak lagi menyapa. Jangan salahkan jika rumah ini kembali mengingat." Serem juga ya. Nah, setelah itu malamnya katanya Dina mendengar ada tangisan di loteng rumah neneknya itu. Setelah itu, besoknya Bu Marni meninggal. Persis banget seperti email anonim yang dikirim ke emailnya Dina ya. Beberapa hari setelah ibu tua itu meninggal, di ruang tengah rumahnya ditemukan lukisan besar dengan wajah kami. Nah kan, aku, Nabila, Rizky. Kami memeriksa loteng karena selalu ada suara tangisan. Ayah naik dan menemukan lukisan besar yang tadinya di rumah Bu Marni. Kini lukisan yang sama muncul di dinding loteng rumah nenek. Meskipun kami tak pernah membawanya masuk. Dan lukisan itu berisi wajah-wajah keluarga kami. Setiap malam, satu wajah menjadi lebih nyata. Sampai akhirnya, wajahku sendiri muncul di kanvas itu. Setiap kali aku berjalan melewati lukisan itu, aku merasa diperhatikan. Dina mulai takut bercermin katanya setelah itu. Karena saat menatap ke cermin, pantulannya Dina itu tidak menirukan gerakannya. Jadi pantulannya tersenyum pada saat Dina tidak tersenyum. Terus pada malam Jumat, Dina mencoba membaca surat Yasin katanya di kamar nenek. Namun saat sampai ayat ke-21, suaraku terdengar terbalik. Gema yang muncul bukan pantulan biasa, tetapi berisi suara-suara lain dari mereka yang tidak terlihat. Suara-suara itu menangis, berdoa, dan menyebut namaku sambil berkata, "Kau bacakan kami tanpa keikhlasan. Suara suci tak menyelamatkan hati yang gelap." Dina langsung berhenti membaca, tapi gema itu terus berlanjut semalaman dari arah dalam dinding. Ketika melewati depan cermin, gema suaraku membalik arah, bukan mengisi ruangan, tapi masuk ke dalam diriku sendiri. Gema itu diikuti suara tangisan, tawa, dan makian dari suara-suara yang tidak dia kenal. Ayat yang dibaca malah terdengar terbalik. Dan sejak saat itu, setiap kali Dina membaca doa, suara lain menyahut dari balik cermin. Setelah itu dia melihat Nabila berdiri di depan cermin kamar mandi terlalu lama katanya. Ketika Dina memanggilnya, pantulannya tetap tersenyum, sementara wajah Nabila di depannya tanpa kosong. Jadi Nabila juga mengalami hal yang sama dengan Dina. Dan ini kan sebelumnya sudah ada di email ya, yang dikirimkan email anonim, dan Dina membacanya. Tapi jadi kenyataan di keluarganya. Nabila di depannya tampak kosong, dan ketika Dina menyentuhnya katanya, tubuhnya terasa seperti es. Dan beberapa kali Dina melihat pantulan yang berbeda di cermin-cermin rumah. Kadang dia tidak ada di dalamnya. Jadi pas bercermin, di cermin nggak ada dia gitu, nggak ada pantulannya. Kadang juga Dina melihat versi diriku yang menatap dengan marah, bahkan menampar kaca dari sisi lain. Bayangannya pantulannya Dina di cermin, marah dan terus menampar ke arah Dina.
Mengerikan sekali pengalamannya. Nah ini dia bercerita soal boneka nih. Boneka tua yang dulu dibuang muncul lagi. Boneka yang kata Rizky itu dari ayahnya yang hilang ya. Udah dibuang tuh, muncul lagi katanya. Sekarang di meja makan, duduk sendiri. Rizky ponakannya bilang, "Papa titip dia." Dan malam harinya, boneka itu berjalan sendiri menuju kamar Rizky. What? Kami mendengar suara anak kecil tertawa di tengah malam. Nabila yang masuk kamar menemukan Rizky berpelukan dengan boneka itu dan matanya putih seluruhnya. Matanya Rizky putih seluruhnya sambil memeluk boneka itu. Terus setelah itu Rizky-nya berkata, "Gerbang sudah hampir terbuka. Papa akan datang dari sisi yang lain." Merinding gak tuh? Simbol-simbol yang membangunkan gerbang, kata Dina. Oh, jadi setiap malam setelah kejadian itu nih, setiap malam Rizky menggambar simbol yang sama dengan yang ada di buku neneknya yang dibuka tadi. Simbol itu kini katanya tersebar di seluruh tembok rumah dan bercahaya samar. Bercahaya samar saat lilin dinyalakan. Satu malam, Nabila ditemukan berdiri di depan pintu belakang. Trans, dia kesurupan di pintu belakang. Seperti hendak membukanya lagi. Nah, ketika kami menghentikannya, ia berkata dengan suara berat, "Gerbang harus dibuka. Mereka belum semua keluar." Gitu kali kira-kira ya suaranya. Nah, terus setelah kejadian itu kursi goyang dan gerbangnya memang terbuka, kata Dina. Jadi tepat pukul 2 pagi, kursi goyang nenek bergerak sendiri lagi. Suara berat terdengar di dalam rumah keluarga. "Tutup pintunya atau mereka semua akan masuk." Pintu belakang terbuka lebar. Dan dari sana, lorong gelap yang tak ada ujungnya tampak membentang ke dimensi lain. Bayangan hitam berdiri di ujung lorong itu memanggil Dina. "Dina." "Aku menutup pintu dengan sekuat tenaga," kata Dina. Sementara Rizky berteriak, "Sudah terlambat. Sudah terlambat." Selanjutnya Dina menuliskan di sini, mengetikkan, "Ini puncak teror," katanya. Puncaknya terjadi saat semua hal terjadi bersamaan. Jam 2 pagi, kereta hantu kembali muncul, boneka tua berpindah sendiri ke ruang tamu, langkah kaki kecil terdengar di lorong, cermin kamar memantulkan wajah asing, dan dari dapur suara azan terbalik bergema. Pintu belakang terbuka perlahan. Di ujung lorong gelap, sosok bayangan besar berdiri memanggil Dina. Was berkali-kali. Kami panik. Kami memutuskan melarikan diri dari rumah itu, katanya. Semua barang ditinggal, Rizky digendong Nabila yang terus menangis. Nah, Dina tidak tahu apakah kami masih normal atau semuanya sudah berubah. Iya sih, saya aja yang baca cerita pengalamannya ini susah dijelaskan, logika banget ya. Ya makanya Dina bilang bahwa apakah kami masih normal atau semuanya sudah berubah, katanya. Aku berteriak ke Nabila untuk membawa Rizky pergi. Kami berlari keluar rumah, melewati halaman belakang, melewati pohon gadung, dan ke jalan setapak, kata Dina. Saat kami menoleh, seluruh rumah diselimuti kabut dan lampu kereta menyala terang dari arah dapur. Lalu semuanya sunyi. Saat kabut sirna, kami kembali ke ruang tengah rumah nenek. Di meja makan, keadaan makan malam bersama. Wah,
seperti lompatan waktu ya. Wow. Setelah 10 kejadian mistis dari email misterius itu satu persatu menjadi kenyataan. Oh, Dina menyadari, dia sadar ya ternyata. Jadi setelah 10 kejadian mistis atau cerita yang tadi itu ya, yang dikirimkan di email anonim itu terjadi satu persatu menjadi kenyataan. Rumah nenek tak lagi sekedar tempat tinggal. Ia berubah menjadi persimpangan dimensi. Tempat dunia nyata dan alam gaib bertabrakan. Penjelasan yang bisa diterima, mungkin itu portal, di sana ada portal ya, karena bisa terjadi seperti itu. Nah, terus katanya semua anggota keluarga mulai menunjukkan perubahan. Tapi aku tetap sadar, kata Dina. Hanya karena aku telah membaca semua kisah itu terlebih dahulu di email. Dan mungkin karena akulah pintunya. Ini titik pecah katanya. Terjadi kerasukan massal. Ini Dina mengetikkan ini, makanya dia ketikkan titik pecah katanya, kerasukan massal. Malam itu, setelah aku, Nabila dan Rizky yang mencoba meninggalkan rumah nenek sampai menembus kabut dan akhirnya kembali ke ruang tengah rumah nenek dalam keadaan logika dan pengalaman yang baru terjadi berperang dalam pikiran, dan Nabila yang nampak lebih tertekan terlihat dari wajahnya, begitupun Rizky yang terheran-heran. Ya tiba-tiba balik lagi dalam kondisi makan, bahkan lari tadi ya, melihat jalan setapak dan sebagainya. Nah saat itu katanya hujan deras mengguyur lereng, hujan di sana. Petir menyambar pohon-pohon pinus tua di sekitar rumah. Kami baru saja selesai makan, kata Dina. Selesai makan malam. Ketika Biko mulai tersedak tanpa sebab, keselak tanpa sebab deh. Mulutnya berbuih. Ia menatap kosong, lalu tertawa cekikikan seperti gadis kecil. Ini mainanku, jangan ambil bonekaku, jeritnya Bikokom gitu katanya. Terus ayahnya mencoba menenangkan, tapi tubuh Bikokom mendadak kuat dan melempar ayah ke dinding. Ekstrim itu ya. Nabila menjerit ketika melihat Rizky mulai menggambar simbol kuno di tembok dengan darah dari jarinya sendiri. Tiba-tiba Mang Cecep yang sejak tadi diam menoleh dan berkata dengan suara berat, "Sudah aku bilang, jangan buka gerbangnya. Sekarang kita semua milik mereka." Ibu mulai menangis, lalu tubuhnya kejang-kejang. Ia mendongak dengan mata putih dan berbicara dalam bahasa asing yang sama seperti yang pernah dilantunkan atau diucapkan oleh Rizky. Satu persatu mereka kerasukan, suaranya berubah, gerak tubuhnya bukan milik manusia. Aku satu-satunya yang tidak, kata Dina. Jadi cuma dia yang nggak kerasukan atau nggak kesurupan, yang lainnya kesurupan kayak tadi. Dan saat seluruh rumah dipenuhi jeritan, tawa, dan suara aneh yang bertumpuk-tumpuk, aku berteriak minta tolong keluar jendela sekeras-kerasnya. Pastilah gitu ya. Terus karena teriakannya itu beberapa warga datang tergopoh-gopoh, terburu-buru gitu ya. Wah, kebayang ya. Ada yang membawa obor dan senter. Karena rumahnya Dina di lereng gunung ya, lereng bukit. Nah bersama mereka katanya datang seorang ustadz tua dari desa sebelah. Namanya Ustadz Sahlan, yang dikenal ahli ruqyah. Nah ketika memasuki rumah, Ustadz langsung jatuh berlutut. Jatuh berlutut. Terus dia berkata, kata Dina, ini bukan gangguan biasa, katanya. Ini bukan jin, ini bukan arwah, ini
sesuatu yang lebih tua. Tapi si Ustadz ini dia tetap melakukan ruqyah, memulai ruqyah kata Dina. Suara ayat-ayat suci bergema, tapi kata Dina justru itu yang membangunkan sesuatu yang jauh lebih besar dan kuat. Semua lampu padam, angin kencang menerobos rumah, dan dari tubuh yang kerasukan, ayahnya, ibunya, Rizky, Nabila, Mang Cecep, Bikokom gitu ya, mulai muncul wujud-wujud aneh. Bikokom berubah seperti anak kecil dengan rambut panjang. Ayah tertawa dengan dua suara, satu lelaki dan satu perempuan. Rizky memanjat ke langit-langit dan duduk di sudut seperti laba-laba. Anak usia 6 tahun. Ibu mengangkat tangannya, lalu dari lantai keluar tangan-tangan hitam meraih kakinya. Wah, mengerikan sekali nih. Sekilas seperti mendengarkan cerita film ya. Nah, ketika Ustadz membaca ayat terakhir, kata Dina, suara ledakan terdengar dari dalam rumah dan semua orang terpental jauh, termasuk para warga yang berusaha membantu. Beberapa luka, sebagian pingsan. Dan dari tubuh yang kerasukan keluar kabut hitam tebal. Dari dalamnya muncul semua makhluk dari 10 kisah yang tadi diemailkan yang dibaca, dan kejadiannya jadi nyata di keluarga Dina. Boneka hidup, wali yang tidak membusuk, anak gadung, kereta tanpa rel, gadis di ladang mati. Rumah menjadi ladang perang dimensi, kata Dina. Lalu tiba-tiba hening. Selesai semuanya, katanya. Tenang. Tapi Dina di sini mengetik ketertipuan setelah tenang, katanya. Nah, dia cerita lagi, pagi harinya rumah tampak tenang. Malam harinya itu pun dia seperti tak pernah terjadi apapun, katanya. Ustadz Sahlan dengan suara serak berkata, semua ini terjadi bukan di dunia ini, tapi kalian hidup di antara dua dimensi sekarang. Masuk akal sih ya, kalau semua yang terjadi tadi di rumahnya Dina segala macam itu, oh itu terjadi di dimensi yang berbeda, jadi dua dimensi bersatu ya. Makanya terjadi hal-hal yang seperti film ya gitu, sangat-sangat mengerikan dan tumpang tindih, tumpuk-tumpukan gitu. Terus Dina bilang bahwa kami mengangguk, pasrah, katanya. Entah kenapa semua rasanya seperti mimpi panjang. Jelas sih. Tubuh rasanya lelah luar biasa, kata Dina. Malam itu untuk pertama kalinya kami tidur tanpa rasa takut dan sangat lelap. Malam itu kami tertidur dengan lega karena Ustadz Sahlan bilang semuanya telah ditutup. Tapi itu hanya tipuan, kata Dina. Oh, Pak Ustadznya tertipu juga gitu maksudnya ya. Ini selanjutnya saya baca nih ketikanya karena panjang banget nih. Oh, pantas dia bilang bahwa tapi itu hanya tipuan. Oh, tipuan dari makhluk atau entitas yang mengganggu mereka ya. Jadi malam itu kami tertidur dengan lega, lelap, sampai suatu ketika Dina terbangun karena rasa panas membakar kakinya. Dina membuka mata dan Dina melihat dinding kamarnya Dina itu terbakar. Tapi bukan api biasa, tapi dari simbol kuno yang muncul di buku nenek dan kini membara bagai disulut dari dunia lain di dinding-dinding kamarnya. Simbol kuno yang pernah dilihat di buku nenek ini menyala, memerah seperti bara neraka, kata Dina. Dia bangun dengan nafas terengah karena kulit kakinya juga mulai melepuh ya, kan terbakar tadi. Semuanya terkena bara, katanya. Nabila, Rizky, bangun, jeritnya Dina. Dan Dina ini menarik mereka keluar, menarik Nabila dan Rizky. Semua terbakar. Kami lari berhamburan
Mang Cecep dan Bi Kokom terkena kobaran api. Bi Kokom terbakar lengannya, Mang Cecep tersungkur, bajunya hangus. Aku berlari keluar kamar. Aku berteriak histeris. Api dari dinding kamarku menjalar cepat, membakar plafon dan merambat ke pintu. Ibu terseret dari lorong, katanya. Ayah mendobrak pintu depan. Di belakang kami, langit kamar menyala merah. Dinding penuh simbol kuno yang menyala seperti membara dari dalam batu. Suhu meningkat drastis. Asap mau ngepul memenuhi rumah. Mang Cecep berusaha memadamkan api dengan karung goni basah. Tapi semburan panas justru membuatnya jatuh terdorong di kursi goyang. Bi Kokom berteriak saat lengannya tersambar api dari dinding yang seperti menguap dan meledak dari dalam kayu. Kami semua berhamburan keluar rumah. Kami keluar rumah sambil menjerit, "Tolong! Kebakaran! Tolong!" Warga datang, kenyataan terkelupas. Ini Dina ngetik kalimat ini dan terpisah dengan yang bawah. Coba kita baca. Jadi setelah dia keluar teriak-teriak dengan ayah, ibu, Mang Cecep dan sebagainya, warga datang, katanya. Tangis dan jerit kami terdengar hingga kampung. Pasti dalam hitungan menit warga kembali datang membawa alat-alat seadanya. Mana air? Mana ember? Warga yang tadi ikut rupiah tadi ya. Dia datang lagi, terus sekarang mana air? Mana ember? Ya sibuk ya, pasti kena teriak kebakaran dengan jerit-jeritan gitu. Terdengar beberapa orang berteriak seperti itu, kata Dina. Mana air? Mana ember? Nah, ketika Dina dan keluarganya berusaha menjelaskan kepada warga bahwa mereka mengalami kebakaran, tapi saat Dina menoleh ke belakang rumahnya mau menunjukkan niatnya kebakaran, rumah mereka tidak ada yang terbakar, tidak ada api, tidak ada asap, tidak ada simbol menyala. Rumah nenek utuh, seperti tidak pernah terjadi apapun. Tapi luka-luka kami nyata, kata Dina. Luka bakar di kaki dan pundak ayah, lengan Bi Kokom yang melepuh, guratan simbol terbakar di punggung Mang Cecep. Bekas cap panas berbentuk simbol di lehernya Dina juga jelas nyata. Rizky yang mimisan dan kejang di pelukan Nabila. Namun, ya ketika semua berdiri di halaman depan, tidak ada api di rumah, katanya. Rumah nenek itu utuh, tampak utuh. Tidak ada asap, tidak ada bara, tidak ada kobaran merah dari dinding yang membara. Hanya keheningan. Dina tertegun, katanya. Dia ya pasti gimana ya mengutarakannya kan? Yang pasti kata Dina napasnya tuh berat. Luka melepuh masih terasa di kaki, kata Dina. Ayah duduk lemas di teras, kemeja bagian belakangnya terbakar sebagian. Bi Kokom menangis dalam pelukan warga karena lengan kirinya melepuh. Mang Cecep mengalami luka bakar di punggung. Warga menyaksikan kami semua dalam kondisi hangus luka terbakar. Tapi tidak ada satupun tanda kebakaran pada rumah nenek. Salah satu warga bertanya, tadi katanya kebakaran, ini rumahnya baik-baik aja. Ya Dina hanya bisa menatap rumah dan dia kehilangan kata-kata untuk menjawab pertanyaan warga tadi. Akhirnya setelah itu, kata Dina, Mang Cecep dan Bi Kokom dibawa ke rumah sakit oleh warga karena luka-lukanya jelas ada kan. Bi Kokom terkena luka bakar ringan sampai sedang di lengan dan pundak. Sementara Mang Cecep harus dirawat intensif karena luka di punggungnya mulai menghitam, katanya, seperti terbakar dari dalam. Sementara itu Dina sendiri, ayahnya Dina, Nabila, Rizky dan ibunya mendapatkan perawatan jalan. Ibu hanya mengalami luka lecet di lutut dan tangan, kata Dina. Rizky sesak nafas karena asap yang hanya mereka rasakan. Tapi yang paling aneh itu adalah, katanya, dokter tidak menemukan secara ini sisa jelaga, katanya, atau tanda kebakaran.
Tidak ada tanda kebakaran pada pakaiannya Dina dan keluarga, katanya. Hanya luka tanpa jejak api. Bahkan di ruang IGD, saat seorang perawat bertanya pada Dina, katanya, "Kebakaran rumah ya, Mbak?" Dina hanya bisa mengangguk pelan, lalu menjawab, "Kalau tadi itu memang rumah," katanya. "Tapi aku rasa kami berada di tempat yang lain." Nah, beberapa hari kemudian kami kembali ke rumah untuk berusaha melupakan apa yang sudah terjadi di rumah itu, kata Dina. Rumah itu tetap utuh, tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada satupun tanda api, tidak ada bekas simbol menyala, tidak ada aroma kayu terbakar. Dan Ustadz Sahlan pun tidak bisa ditemui, katanya. Nah, lalu ada salah satu warga yang bilang, kata warga, Ustadz Sahlan ketika selesai pulang setelah ruqyah malam itu, tiba-tiba dia jatuh stroke. Ustadz Sahlan stroke. Sekarang katanya hanya bisa menangis dan mengangguk-angguk, tidak bisa bicara dan bergerak sedikit pun, hanya terbaring di kamarnya. Beberapa saat kemudian Dina dihampiri katanya sama seseorang nenek yang bijak. Ia salah satu tetua di kampung itu, katanya. Nenek itu menatap kami, kata Dina, menatap dia dan keluarganya dengan lembut tapi tegas. Dia menghampiri aku, kata Dina, dan keluargaku yang baru tiba dari rumah sakit. Di depan pintu rumah, nenek itu bilang, katanya, "Nak Dina, tinggalkan rumah itu. Itu bukan rumah. Pergilah, nak. Rumah itu bukan rumah lagi. Itu simpang. Tempat dua dunia saling menempel. Dan kamu telah membukanya." Dina hanya mengangguk, dan dia bersama keluarga semua akhirnya setuju untuk meninggalkan rumah nenek itu. Rumah neneknya, warisan dari neneknya. Dina mengemasi buku nenek dan menaruhnya di dalam kotak besi. Kembali. Kotak besi lagi, digembok lagi, dikunci lagi, dan Rizky membuang boneka tua. Rizky membuang boneka tua karena terbakar setengahnya. Boneka yang katanya diberikan oleh papanya yang menghilang gitu ya. Dan kami membungkusnya dengan kain putih sebelum dibuang. Oke, boneka tuanya karena terbakar setengah, akhirnya dibuang. Sebelum dibuang, dibungkus pakai kain putih. Kami akhirnya pergi dari rumah nenek hari itu juga. Warga menatap kami penuh iba dan takut bersamaan. Kami pergi dari rumah itu hari itu juga. Tapi bekasnya tidak pernah hilang. Di punggung Mang Cecep masih terlihat guratan seperti simbol terbakar. Lengan dikokom sembuh, tapi jika malam tiba, ia kadang gemetar sambil berkata, "Boneka itu, dia duduk di ujung ranjangku." Dan Rizky masih bicara dalam tidur, kadang menyebut nama-nama yang tidak kami kenal. Lalu aku sendiri, kata Dina. Aku sendiri setiap malam dalam keheningan mendengarkan bisikan dari belakang lemari. Gerbang belum ditutup. Gerbang belum ditutup. Gerbang belum ditutup. Beberapa minggu kemudian, atas saran keluarga besar dan agar Rizky juga katanya bisa kembali pulih, kami memutuskan untuk pindah sementara ke sebuah villa kecil di daerah Puncak yang itu adalah milik kerabatnya ayah, katanya.
jauh dari hiruk pikuk kota, dikelilingi hutan pinus dan udara dingin. Kami berharap semuanya bisa kembali normal. Tapi sejak malam pertama di villa itu, aku mendengar suara kereta lagi, kata Dina. Dan simbol itu mulai muncul di cermin kamar. Boneka tua yang aku buang dengan dibungkus kain putih ada lagi di kamar Rizky dan utuh seperti tidak bekas terbakar. Ya memang katanya setelah kejadian mengerikan di rumah nenek, ayah dan ibu membawaku, Nabila dan Rizky ke sebuah villa peninggalan kerabatnya di puncak Bogor, terletak di antara dua bukit pinus dan jauh dari hiruk pikuk. Ya, Dina berharap tempat ini bisa memberi ruang untuk pulih, terutama untuk Rizky yang paling peka pada hal-hal yang tak kasat mata. Rizky ini mungkin indigo dia ya, anak indigo nih. Karena kejadian yang tadi, Nabila, Dina terutama Dina jadi tahu tempat ini, villa yang tempati bukan jawaban. Ini hanya jendela baru. Karena malam kedua, kata Dina, kabut turun sangat tebal. Saat aku membuka jendela, aku melihat kabut itu membentuk pola lingkaran silang dengan titik-titik di sekelilingnya. Paginya, embun di kaca kamar Rizky menunjukkan pola yang sama. Dan Rizky berbisik, "Mereka tahu kita di sini." Malam berikutnya, kami mendengar suara peluit kereta, kata Dina, dari balik pepohonan. Muncul dari balik pepohonan cahaya gerbong tua. Tidak ada rel, namun kereta itu meluncur perlahan, membawa sosok-sosok pucat yang berdiri diam di jendelanya. Rizky langsung spontan dia berkata, "Papa ada di gerbong itu. Papa ada di gerbong itu." Cermin kamar mandi memperlihatkan Nabila juga tersenyum, meski tubuhnya diam, katanya. Cermin di kamar mandi villa itu, lihat Nabila tersenyum, padahal Nabilanya tidak tersenyum, Nabilanya dia diam. Boneka lama milik Rizky yang pernah terbakar itu kan muncul kembali itu utuh ya. Dan sekarang dia ada di atas tempat tidur, katanya. Rizky cuma bilang, "Dia datang sendiri. Tempat ini dekat dengan pintu kedua." Tambah takut gak tuh Dina mendengar kata-kata ponakannya itu nih. Nah, semua kejadian itu, kata Dina, Nabila jadi semakin tidak stabil. Ia menatap cermin terlalu lama, dan suatu malam ia menuliskan simbol aneh dengan darah dari jarinya sendiri di dinding. Lingkaran berpola jari-jari menyilang. Pagi harinya, saat makan, Nabila tertawa ke arah kursi kosong, menjatuhkan piring dan tubuhnya kejang. Suara berat keluar dari mulutnya. "Gerbang belum ditutup. Kau yang membukanya, Dina." Terus kata Dina, kulitnya berubah bersisik seperti ular sanca. Tubuh Nabila berubah bersisik seperti ular sanca. Bau amis memenuhi ruangan, kata Dina. Aku terpental ke dinding ketika mencoba menahan tubuhnya Nabila. Dan kami akhirnya membawa Nabila ke rumah sakit jiwa.
Dina bingung ini antara traumatik atau makhluk gaib, entitas apa yang terjadi pada Nabila. Keluarganya pun bingung antara traumatik, luka batin dengan kejadian mistis yang di luar logika ini. Akhirnya dibawalah Nabila ke rumah sakit jiwa. Dan ketika di rumah sakit jiwa, saat suster perawat sedang menyuntikkan obat penenang, Nabila kembali kerasukan dan kulitnya berubah menjadi bersisik seperti ular sanca. Ular sanca kembang katanya. Dan dia berteriak, "Pintu telah terbuka, kau telah memanggil mereka, dan sekarang ada di tubuhku." Dina terpental sampai jatuh terduduk katanya. Dia kaget dan shock. Tapi ketika Dina melihat perawat dia biasa saja. Dan ketika melihat ke kamar, ke tempat tidurnya Nabila sedang tertidur. Suster perawat itu dia kaget, "Ada apa mbak?" Gitu. "Kenapa jatuh?" gitu. Nah lalu perawat wanita itu membawa Dina ke lorong rumah sakit dan mengajak ngobrol. Dan Dina berceritalah tentang pengalaman Dina selama di rumah nenek dan apa yang barusan saja terlihat. Kata Dina, perawat itu dia bilang ke Dina, "Kalau Mbak benar ingin menyelamatkan adik Mbak, carilah Kiai Ruhiyat di jalur lahar Gunung Merapi. Tapi bukan Merapi yang terkenal yang di Jawa Tengah sana ya. Tapi ini adalah katanya yang dikenal masyarakat adat di selatan Jawa Barat, tempat keluarnya angin lama," kata perawat itu. Dina masih ingat katanya kata-katanya. Nah lalu setelah itu ayah, ibu, Dina sendiri dan Rizky sepakat, "Kami akan ke sana." Jadi dia ingin menemui Kiai Ruhiyat tadi. Katanya dia juga adalah seorang ahli ilmu hikmah yang tinggal di atas di bukit. Lalu pergilah mereka. Perjalanan menuju jalur lahar itu, tempat Kiai Ruhiyat, menembus hutan dan bebatuan hitam katanya. Kami tiba di lembah sunyi tempat berdirinya gubuk bambu yang tampak tidak tersentuh zaman. Oh ya, di zaman sekarang mungkinnya sangat pelosok mungkin di tempat ini. Makanya Dina melukiskannya, menggambarkannya tampak tidak tersentuh zaman. Nah di sana Dina melihat katanya duduk Kiai Ruhiyat berjubah putih dan bersorban, penuh kedamaian. Di sampingnya berdiri pria misterius. Di sampingnya berdiri pria misterius berpakaian serba hitam, berusia sekitar 35-37 tahun. Rambut digelung rapi, aura tenangnya seperti Siddhartha Gautama dalam tubuh seorang Nusantara. Kiai Ruhiyat berkata pada Dina, "Kami sudah menunggumu Dina. Waktunya menutup pintu yang kau buka dari dalam dirimu sendiri." Lalu Kiai Ruhiyat, kata Dina, menyarankan langsung melakukan sebuah ritual penetralan. Dina dan Rizky diminta mandi air 7 sumur. Ada di sana juga terdapat air terjun katanya. Lalu dia dimandikan di sana. Kemudian dia melakukan ritual berdiri di dalam lingkaran bunga kantil katanya. Ada kelapa muda, terus ada juga abu lahar kata Dina. Terus Kiai Ruhiyat dia membaca Asmaul Husna versi dari hikmah katanya, ayat kursi, surat Al-Ahsar, terus zikir nurun ala nur sebanyak 99 kali kata Dina. Terus di sana juga di gubuk itu ada cermin bundar tua tergantung di atasnya kata, di atas Dina ya.
terikat dengan ijuk dan sudah retak di pinggirnya. Pria berbaju hitam menabur abu lahar, belerang mungkin ya, abu lahar di atas kepala kami dan membacakan doa pelan dalam bahasa yang Dina tidak kenal. Namun terasa seperti mantra alam. Kemudian Kiai Ruhiyat berkata kepada Dina, "Sekarang ucapkan ikrar jiwa, Dina. Aku kembalikan diriku pada asal, aku lepaskan semua yang bukan milikku, aku tutup gerbangku untuk yang bukan cahaya." Lalu aku mengikuti kata-kata dari Kiai Ruhiyat itu, kata Dina. Nah, saat aku mengucapkannya, cermin yang ada di atas kepala kami, di atas kepala Dina, ayahnya, Rizky, ibunya, pecah, mulai pecah. Bukan dengan suara keras, tapi seperti membelah kabut katanya. Lembut banget tapi pecah ya, gitu, mulai pecah. Pecahannya tidak jatuh lagi, mereka larut, menghilang, seperti dimensi yang dibatalkan. Rizky memelukku, terus dia berkata, "Yang palsu sudah keluar, Tante." Nah, saat Dina membuka mata, katanya, pria berbaju hitam telah menghilang, tidak ada jejaknya. "Kiai, di mana dia?" "Dia saudaraku," kata Kiai tadi, Kiai Ruhiyat. "Dia tak tinggal di satu waktu. Dia akan ke rumah nenekmu untuk menutup gerbang dari arah yang tak bisa kamu jangkau. Lalu ayah dan ibu? Mereka bersamanya. Biarkan dia menyelesaikan ini dengan caranya. Fokuslah pada dirimu. Rumah Nabila dan keluargamu akan diselamatkan dengan tangan yang tidak menyebut namanya." Kata Dina, dia hanya bisa menunduk. Air mata turun perlahan, tapi dia tahu, katanya, dan Dina percaya. Setelah itu Kiai Ruhiyat lalu berdiri. Ia mengangkat tangan kanannya perlahan dan menggambar simbol air, tanah, dan langit di udara. "Kini giliranmu, Dina. Gerbang di luar sudah dijaga, tapi gerbang di dalam hanya kamu yang bisa menutupnya." "Aku menutup mata," kata Dina. "Dalam diriku, aku melihat sebuah ruangan besar. Di tengahnya, sebuah cermin bundar, tapi bukan cermin biasa. Mungkin itu adalah cermin jiwaku sendiri. Permukaannya memperlihatkan semua yang kusangkal. Ketakutanku, keputusasaanku, kesalahanku membuka pintu itu, meremehkan peringatan nenek, dan menolak mendengar suara batinku sendiri. Pecahlah, bukan dengan tangan, tapi dengan kejujuran. Dan saat aku memaafkan diriku sendiri," kata Dina, "cermin itu pecah dari dalam, bukan retak, tapi hancur menjadi butiran cahaya kecil yang mengalir ke udara, seperti debu, seperti debu. Seperti debu bintang kembali ke asalnya." Kami kembali ke villa di puncak. Kali ini hanya aku, kata Dina, dan Rizky. Tapi sesampainya Dina ke villa, ayah dan ibu sudah menunggu di teras. Wajah mereka damai. Nabila berdiri di antara mereka, pulih, matanya jernih. Kami berpelukan dalam diam, dalam damai. Tidak ada kata yang cukup menjelaskan apa yang telah terjadi. Minggu berikutnya, Dina membuka YouTube, katanya, dan menemukan video yang baru diunggah di channel Sanggama ini. Ada curhat jiwa bersama Reza Rahasia dan bedaran yang lain. Ada playlist, ya, memang di Sanggama ada playlist oleh Kang Reza Rahasia. Nah, kata Dina, ketika wajah pembicara muncul, jantungku berhenti sejenak.
Itu dia berpakaian hitam, tatapannya masih teduh, nadanya tetap lembut. Tapi kali ini aku tahu, dia tahu semuanya. Saya kirimkan kisah ini bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk menyampaikan rasa terima kasih. Untuk menyampaikan rasa terima kasih, kata Dina. Saya tahu, pria yang membantu kami di jalur lahar tua itu adalah Kang Reza Rahasia. Dan jika ini dibaca oleh tim Sanggama, maka kalian telah menuntun kami pulang, kata Dina. Oh, ini yang di awal tadi email sebelum dibacakan, dia merasa atau meyakini bahwa pria yang berbaju hitam itu adalah saya. Mungkin mirip Dina, saya juga tidak tahu ya. Tapi saya tidak bisa bilang iya dan tidak bisa bilang tidak. Wah, ini cerita horor subscribernya saya tidak menyangka ternyata berujung seperti ini ya. Yang pasti dari sisi saya pribadi, sehat, panjang umurnya, berlimpah, bahagia, sejahtera, sentosa. Untuk Dina, adiknya, dan semua keluarga yang di sana ya. Yang pasti ketika ada sebuah larangan, ketika sebuah ada peringatan, maka tidak ada salahnya untuk diikuti, tidak ada salahnya untuk dituruti. Dan ini bisa jadi sebuah pembelajaran bagi siapapun, dimanapun yang mendengarkan kisah cerita dari Dina ini ya. Terima kasih telah berbagi cerita kisah pengalamannya Dina. Dan untuk para subscriber yang mendengarkan, terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Dan yang ingin juga berbagi cerita seperti Dina ini, silahkan kirimkan ke sanggama108@gmail.com. Dan saya Reza Rahasia yang akan membacakannya langsung. Mungkin juga Dina tidak menyangka ini saya jadikan konten. Terima kasih. Salam damai seluruh alam, salam selaras, sampurasun.